Bahasan kali ini adalah tentang subtopik jarak titik ke titik. Di sini saya akan memunculkan sebuah titik, yaitu titik P. Titik P saya buat dalam sistem koordinat ruang. Ya, kemudian tentu untuk mencari jaraknya ke titik lain, saya harus menambahkan dengan beberapa titik lainnya ya, seperti titik Q, kemudian titik A. Nah, masing-masing titik sudah memiliki koordinat yang berbeda, sehingga dari kedua titik yang berbeda saya bisa membuat lintasan terpendek ya, yang menghubungkan kedua titik tersebut. Saya hilangkan dulu garis atau sumbu koordinatnya supaya kelihatan titiknya betul-betul eksis di dimensi 3 ya. Nah, kemudian untuk menentukan jarak dari kedua titik, saya membuat lintasan ya. Pertama dari titik ini, dari A ke Q ya. Jadi jarak yang dimaksud itu adalah lintasan terpendek yang menghubungkan dua buah titik. Nah, kemudian jarak dari A ke P adalah lintasan yang berkedip-kedip, sedangkan jarak antara P ke Q adalah nanti kita buat dulu titik ya. Ini belum muncul titiknya. Saya buat dulu titik O, satu titik lagi. Nah, ini dia. Dari A ke O itu dihubungkan juga oleh sebuah ruas garis putus-putus yang berwarna merah ya. Nah, itulah tentang pengertian jarak. Kemudian selain jarak titik ke titik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang jarak titik ke garis ya. Nah, perbedaannya kalau tadi titik ke titik hanya menghubungkan titik dengan titik, sekarang kita akan memikirkan sebuah konsep yang lebih luas, yaitu ada garis lurus ya dalam dimensi 3, dan kita akan menentukan lintasan terpendek yang menghubungkan titik dengan garis itu ya, seperti itu. Baik, dalam penentuan jarak titik ke garis, saya akan kembali menghilangkan titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat sebuah garis lurus ya yang berwarna hitam seperti ini, di mana titik yang berwarna merah ini adalah titik yang berada pada garis ya. Saya sebut saja garisnya adalah garis F. Kemudian saya buat lagi titik yang lain dalam garis, titik P dan titik Q. Nah, titik P dan Q ini adalah titik-titik yang kolinear atau titik-titik yang terletak segaris berada pada garis F. Sedangkan titik A adalah titik yang letaknya di luar garis F ya, atau tidak kolinear dengan P dan tidak kolinear juga dengan Q. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak titik yang terletak di luar garis terhadap garis yang sudah dibuat? Nah, apakah dengan cara menarik garis seperti ini ya, atau membuat ruas garis dari A ke Q? Apakah itu disebut dengan jarak, ataukah dari A ke P ya, seperti itu? Ataukah itu yang disebut dengan jarak? Atau opsi ketiga adalah kita membuat sebuah titik ya, titik yang ada di garis, yaitu titik O, sehingga titik O itu merupakan proyeksi ortogonal dari A ya. Sehingga jika saya menarik ruas garis dari A ke O ya, A ke O itu adalah garis ortogonal yang tegak lurus dengan garis F. Nah, ketegak lurusannya bisa dilihat ya. Saya munculkan sudut 90 derajat di sana. Nah, jadi ruas garis AO dalam hal ini adalah ruas garis yang tegak lurus dengan garis lurus F. Nah, ini dijamin bahwa ruas garis yang tegak lurus pasti merupakan lintasan yang terpendek yang menghubungkan dari A ke F. Bukan aki ya, bukan ruas garis aki ataupun bukan ruas garis AP. Nah, tentu dalam hal ini karena titik
sifatnya tak hingga berada pada garis F, mungkin saja kita bisa membuat lintasan-lintasan lain ya. Seperti contoh misalkan saya membuat sebuah titik lagi di F seperti ini. Nah, kemudian dari A ke F saya membuat lintasan baru, titik B namanya. Ya, kita gunakan segmen. Nah, dari A ke B ini adalah lintasan juga. Namun sekali lagi perlu saya jelaskan, A ke B bukanlah lintasan yang terpendek. Ya, tentu kita bisa lihat dari perbandingan ukuran dari keempat lintasan ini, baik yang berwarna merah, yang berwarna biru, dan yang terakhir saya beri warna hijau ya. Nah, sehingga lintasan-lintasan tersebut yang lebih panjang itu bukan lintasan yang disebut dengan jarak. Ya, secara ukuran pun ya bisa dilihat di sini lintasan yang berwarna merah ukurannya adalah 4,06 satuan ya, sedangkan di lintasan yang aki itu 5,39, lintasan K juga 5,39, sedangkan lintasan yang paling panjang adalah lintasan AB atau dengan ukuran 10,36. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa memang yang menjadi jarak, satu-satunya jarak dan sifatnya tunggal hanyalah lintasan AO ya. Baik, itulah pengertian jarak titik ke garis. Ya, topik berikutnya adalah tentang jarak garis ke garis. Jadi di sini saya sudah punya satu buah garis, namanya garis F ya. Kemudian saya akan menambahkan dengan satu garis lagi, yaitu garis K. Jadi kedua garis ini terletak dalam ruang ya, sehingga orientasinya tentu berbeda dengan garis pada bidang. Baik, seperti itu. Ini posisinya kedua garis berada dalam ruang berdimensi 3. Nah, kemudian untuk menentukan jarak dari kedua garis ini, tentu konsepnya adalah konsep yang sudah kita dapatkan di awal ya, bahwa jarak itu adalah lintasan yang paling pendek dan sifatnya adalah tegak lurus atau bisa dibilang ortogonal ya kalau menghubungkan titik dengan garis. Demikian juga pada materi jarak garis ke garis, opsi pengambilan titik juga merupakan konsep kunci atau konsep utama yang kita gunakan untuk pada materi ini ya. Jadi misalkan saya mengambil titik A letaknya ada di garis K ya, seperti ini. Kemudian dari titik A saya akan menentukan berapa satuan ya, jarak titik A ke titik ortogonalnya atau ke proyeksinya pada titik F gitu ya. Nah, jadi jarak garis ke garis juga menggunakan konsep jarak titik ke garis ya. Nah, seperti itu. Untuk menentukan proyeksinya ya kita bisa mengambil beberapa pilihan. Kita akan memilih gitu ya, mana yang merupakan proyeksi. Apakah A ke B seperti ini. Kalau dari A ke B saya buat lintasan, jadi muncul seperti itu. Apakah A ke P? A ke P lintasannya berbentuk seperti itu. Dan apakah A ke Q ya? Jadi A ke Q seperti itu lintasannya. Jadi kita memilih. Yang terakhir adalah titik O, dan saya juga buat lintasannya AO. Nah, dari keempat lintasan ini yang saya ambil, yang mana yang merupakan proyeksi ortogonal dari titik A ke titik A ke garis K ya, atau garis yang di bawah, garis F maksud saya. Nah, tentu saja kita bisa melihat bahwa proyeksinya adalah jatuh tegak lurus ya, seperti itu. Jadi jika memang seperti itu, maka letak ketegak lurusannya memang berada pada titik O. Nah, dengan demikian titik O ini menjadi proyeksi ortogonal dari titik A. Atau saya bisa katakan bahwa ruas garis AO itu merupakan lintasan atau jarak ya, lintasan terpendek atau jarak yang menghubungkan titik A ke garis F, ataupun sebaliknya saya juga bisa mengatakan jarak garis K ke garis F diwakili oleh ruas garis AO. Oleh karena itu saya akan menghilangkan kembali jarak-jarak yang lain selain AO. Saya akan hilangkan ini
2, 3. Nah, itulah yang kelihatan AO merupakan ruas garis yang tegak lurus sekaligus jarak yang menghubungkan garis K ke garis F. Jadi bagaimanapun prinsipnya, ketika nanti menghadapi masalah-masalah yang melibatkan jarak, maka Anda harus selalu mengingat bahwa jarak garis ke garis dapat ditentukan dengan mengambil sebarang titik pada A dan menentukan jarak, maksud saya mengambil sebarang titik pada sebuah garis, kemudian menentukan proyeksi dari titik itu ke garis lain. Maka lintasan yang menghubungkan titik dengan proyeksinya itulah yang disebut dengan jarak, ya. Ya, topik selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Jadi saya sudah punya titik A. Titik A berada di dimensi 3 ya. Itu dalam koordinat ruang. Seperti ini tampilannya. Nah, dari titik A ini saya kemudian ingin membuat sebuah bidang sebarang ya dalam ruang. Jadi untuk membuat bidang saya membutuhkan beberapa titik ya. Nah, seperti misalkan titik P, titik Q, dan titik C misalkan ya. Nah, seperti ini. Dari ketiga titik kan untuk membuat bidang dibutuhkan minimal 3 titik ya. Jadi dari ketiga titik ini saya hubungkan sehingga ada bidang yang memuat ketiganya, atau bisa dibilang ketiga titik ini koplanar ya, atau terletak sebidang. Nah, saya ganti dulu titik C nya dengan warna merah supaya seragam semua. Artinya jika warnanya merah berarti mereka itu koplanar gitu ya. Jadi untuk menentukan jarak titik ya dari A ke bidang P ya, saya sudah namai bidangnya adalah bidang P yang berwarna biru. Nah, untuk menentukan titik atau jarak titik A ke bidang P ini juga prinsipnya sama dengan menentukan jarak titik ke garis tadi. Karena setiap bidang itu pasti dilalui oleh tak hingga banyak garis, makanya saya mengambil salah satu garis yang membantu ya. Ini membantu kita untuk melihat apakah proyeksi dari titik A itu jatuhnya di garis itu atau tidak ya. Nah, namun sejauh ini kita cukup perlu memandang bahwa jarak titik ke bidang identik dengan jarak titik ke garis ya, dengan cara menentukan lintasan yang paling pendek ya, atau menentukan proyeksinya. Proyeksi dari titik A ke bidang ini adalah sebuah titik ya pada bidang yang sampai saat ini belum kelihatan ya. Tentu kalau kita bayangkan dari A ke P, tentu saja bukan proyeksi ya. Dari A ke P ini bukan proyeksi. Kemudian dari A ke Q bukan ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya bisa membuat lintasan dari A ke Q seperti ini. Dari A ke Q, apakah jatuhnya merupakan sebuah proyeksi atau tidak, kita akan melihat nanti seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat dari gambar dari atas ya, tampak atas, ketika saya buat garis ini, memang Q atau titik C tidak kolinear terhadap titik P dan Q. Nah, sehingga bisa kita sebut bahwa titik C dalam hal ini bukan proyeksinya ya, karena proyeksi itu sifatnya tegak lurus, jatuhnya tegak lurus. Kemudian tentu saja untuk menentukan jarak titik ke bidang, berarti kita harus membuat proyeksi dari A ke garis itu ya, ke garis yang saya buat tadi sebagai garis bantu, namanya garis K ya. Kemudian proyeksinya tidak lain adalah dengan membuat lintasan tegak lurus ya. Lintasannya saya buat sedemikian hingga seperti ini ya. Itu dia lintasan yang kelihatan ini. Saya bedakan dulu warnanya supaya Anda tidak susah untuk membedakan ya. Lintasan yang berwarna merah itulah yang menjadi proyeksinya ya. Kenapa disebut dengan proyeksi ya? Sebab bisa ditampilkan bahwa sudut di sana adalah 90 derajat. Itu ya, kelihatan sudutnya adalah 90 derajat. Tuh dia. 90 derajat letaknya ada di sini. Ya. Nah, saya hilangkan dulu lintasan yang lain supaya tidak mengganggu ya. Nah, seperti itu. Kemudian
Saya beri nama titik proyeksinya adalah titik O, ya, proyeksi dari A ke garis K atau A ke bidang P adalah titik O. Jadi AO itu merupakan lintasan terpendeknya. Karena AO merupakan lintasan terpendek sekaligus proyeksi ortogonal dari A ke bidang P atau dari A ke garis Q, ya, ini kita lihat dia tegak lurus, maka AO inilah yang menjadi pilihan kita sebagai lintasan jarak dari A ke bidang P, ya, seperti itu. Ini tampak dari samping bagian kanan, atas kanan, ya. Nah, ini tampak dari samping bagian kiri, dan ini tampak dari samping, ya, seperti itu. Nah, jadi jaraknya adalah jarak AO, ya, atau lintasan AO yang menghubungkan dari A ke bidang P, itu. Kemudian untuk menentukan panjangnya atau menentukan bagaimana sih operasi matematikanya atau konsep lainnya mungkin bisa digunakan, ya. Sebenarnya sih tidak rumit, ya, cara menentukan panjangnya, sebab di sini kita sudah memiliki konsep pembantu atau konsep pendukung. Dalam hal ini adalah segitiga, ya. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga APQ, ya. Jadi kalau ada soal nanti yang menentukan bagaimana cara mencari jarak titik ke bidang, ya cukup menggunakan konsep segitiga. Atau dengan kata lain, jarak titik ke bidang itu tidak lain adalah garis tinggi segitiga, ya, garis tinggi segitiga APQ. Nah, jadi Anda tidak boleh melupakan bagaimana cara mencari garis tinggi, itu, ya. Nah, cari panjang garis tinggi, sebab ternyata juga digunakan dalam pembahasan kita kali ini. Oke, seperti itu. Itu prinsip penentuan jarak dari titik ke bidang. Ya, topik berikutnya adalah jarak garis ke bidang. Di sini saya sudah punya garis K. Garis K memuat titik A. Jadi garisnya di dimensi 3, ya. Seperti ini tampilan dimensi 3-nya. Nah, kemudian dari tampilan ini saya membuat sebuah bidang baru, namanya adalah bidang P. Bidang P itu posisinya seperti ini, ya. Dia memotong sumbu X positif, ya, di titik 3,0,0, ya. Titik potongnya di sini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan jarak dari titik atau jarak dari garis yang muncul ini, namanya garis K, terhadap bidang P. Nah, sederhana, ya, sesuai dengan konsep yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk menentukan jarak dari garis ke bidang, membuat kita harus kembali mengingat konsep proyeksi, ya. Proyeksi titik A ke bidang P. Tentu saja proyeksinya adalah titik O, ya. Jadi titik O ini kita anggap sebagai titik proyeksinya, sehingga dari AO saya membuat sebuah lintasan tegak lurus terhadap bidang P, ya. Nah, jadi ini kelihatan, ya, letaknya tegak lurus terhadap bidang P. Jadi inilah yang disebut sebagai jarak titik atau jarak dari garis ke bidang. Namun dalam hal ini harus diingat bahwa sebarang titik pada garis ini sifatnya kan umum, ya. Titik pada garis itu banyaknya tak hingga. Jadi kalau misalkan saja saya membuat titik baru, misalkan titik D, kemudian akan dibuat proyeksinya terhadap bidang P, ya, konsepnya sama saja, ya. Kita memunculkan garis bantu, ya, garis K dalam hal ini. Nah, sehingga kita membuat proyeksi tegak lurusnya. Dari D itu kira-kira jatuhnya tegak lurus di mana, ya, terhadap bidang P. Nah, untuk itu di sini saya akan memunculkan proses menentukan proyeksi, ya, dari titik D ke garis P atau ke garis K atau ke bidang P. Jadi untuk penentuannya jatuhnya adalah kita gunakan perpotongan yang tegak lurus, ya, perpendicular line seperti ini. Sehingga dari sini saya hubungkan saya ulangi, perpendicular line. Perpendicular itu artinya tegak lurus.
Ya, itu dia. Jadi untuk menentukan proyeksinya ya harus pakai bantuan garis terlebih dahulu, kemudian dibuatkan segmen ya. Nah, segmennya seperti ini, dari D ke sini. Oke, ada titik E di sana, Anda bisa lihat. Titik E itu adalah titik yang menjadi proyeksi. Ya, ini dia. Jadi titik E ini adalah proyeksi dari titik D ya pada garis K. Nah, jadi karena banyaknya titik pada garis K ya, karena hingga banyaknya titik pada garis K, kita bisa membuat banyak sekali proyeksi. Namun yang harus diingat bahwa panjang lintasan dari titik A terhadap proyeksinya dan titik D terhadap proyeksinya itu panjangnya selalu sama ya. Panjangnya selalu sama, sehingga bisa saya sebut bahwa jaraknya itu selalu konsisten. Nah, saya akan tambahkan penentuan sudutnya untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul tegak lurus ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah muncul juga ada 90 derajat, ada sudut beta di sana. Ya, ini. Jadi ini merupakan dua jarak dari sebarang titik pada garis K. Nah, ini saya ngambilnya karena saya sebut sebarang titik berarti bisa mewakili titik-titik yang lain. Yang jelas, proyeksinya juga mengikuti posisi titik yang sebarang itu. Tentu kalau saya mengambil titik yang berbeda, misalkan titik F, tentu proyeksinya bukan di O, bukan di E ya. Tentu proyeksinya pasti tegak lurus di bawah sini. Itulah mengapa saya mengambil sebarang, artinya cukup untuk sebagai syarat cukup untuk mewakili titik-titik yang lain yang berada pada garis K. Nah, di GeoGebra juga sudah terlihat ya. Misalkan ada segmen yang sama kelihatan ukurannya. Misalkan ini segmen yang kedip-kedip nih, ukurannya 4,06 satuan. Demikian juga untuk yang R juga 4,06 satuan. Ini menunjukkan bahwa memang jaraknya selalu konsisten. Oke, itulah jarak dari titik ke titik. Nah, selanjutnya jika konsep ini kita perluas menjadi jarak dari bidang ke bidang ya, sebenarnya sama saja ya. Kalau saya memunculkan bidang baru, misalkan bidangnya saya kasih nama dengan bidang Q. Nah, bidang Q letaknya di atas nih, seperti ini. Nah, bidang Q ternyata adalah bidang yang dilalui oleh garis K ya. Nah, jadi untuk menentukan jarak dari dua bidang ke bidang ya persisnya sama. Kita mengambil sebarang titik ya, titik yang termuat pada bidang, kemudian mengambil proyeksinya di bidang yang lain. Nah, itulah saya rasa cara termudah untuk menentukan jarak dari dua ke bidang. Intinya dari awal sampai tahap ini ya, kita harus mengingat kembali prinsip proyeksi dan ortogonalitas ya antara objek-objek geometri. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau dirangkum secara keseluruhan ya dari awal sampai bagian ini, untuk penentuan jarak itu relatif mudah ya, dan tidak memerlukan konsep yang begitu banyak. Namun yang penting kita harus ingat sifat ketegak lurusan ya. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa difahami.